Halo guys, selamat siang dan salam sejahtera selalu buat kita semua. Pada kali ini kita akan memperbaiki TV sub dengan kerusakan seperti ini. Dia keluar apinya di bagian playback teman-teman. Dan ini penampakan dari depannya TV sub Piccolo. Langsung saja kita kerjakan teman-teman. Ini playbacknya sudah saya cabut. Dan pertama-tama yang harus kita ganti adalah bagian playbacknya. Kita buka dari papan PCB dan kita ganti dengan yang baru, sahabat-sahabatku. Oke, inilah dia playback yang baru teman-teman, stok yang baru dan terakhir pokoknya. Sebelum melakukan pemasangan playback, lebih baik jalur-jalur pada kaki playback kita bersihkan supaya rapi teman-teman. Dengan kerusakan seperti ini kita tidak perlu mengukur bagian tegangannya dulu teman-teman. Yang pasti playback itu harus kita ganti dengan baru karena udah dipastikan 100% apabila playback itu mengeluarkan api atau mengeluarkan petir itu udah dipastikan rusak dia, sahabat-sahabatku. Jadi hal pertama apabila kita memperbaiki televisi tabung, kita hanya perlu mengganti komponen yang rusak seperti yang terlihat pada video sebelum tadi teman-temanku. Jadi jangan sekali teman-teman mengobrak-abrik bagian lain sebelum mengganti bagian playback karena sudah dipastikan bagian playback itu short atau rusak. Begitu sekilas info sahabat-sahabatku. Jadi buat teman-temanku yang ingin belajar elektronik, silahkan simak video ini, tinggalkan jejak karena saya akan mengunjungi balik teman-teman. Jadi jangan ragu untuk saling mensupport karena apabila teman-teman meninggalkan jejak, saya akan berkunjung satu hari setelah itu supaya kita menjaga silaturahmi, saling percaya teman-teman, seperti itu. Buat teman-temanku banyak terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, terima kasih banyak karena dengan kita saling berbagi tutorial seperti ini kita menambah ilmu dan menambah persahabatan teman-temanku. Jadi seperti itu. Nah, ini kaki-kakinya harus disolder rapi dan dikasih timah yang banyak teman-teman karena bagian kaki ini dia sensitif sekali dan dia bekerja keras. Biasanya kalau kita memberi timah sedikit nanti bisa kepanasan dan dia bisa bisa renggang lagi sobat-sobatku. Oke, selamat menikmati teman-teman prosesnya. Setelah semuanya terpasang, kemudian kita pasang juga tali kabel yang mengarah ke soket. Nah, yang ini tidak usah disolder teman-teman, tinggal dicopkan saja. Yang ini baru kita solder teman-teman karena dia nempel di bagian PCB kalau kabel yang ini. Dan dia selalu letaknya di sini teman-teman. Oke teman-teman, setelah terpasang ini kita solder yang rapi sahabat-sahabatku. Jangan sampai ada kelonggaran atau soketnya yang tidak terpasang. Nah, setelah kita pastikan bagus baru kita pasang semua teman-temanku. Nah, yang ini bagian ke tabung ini juga harus dipasang sebelum kita menghidupkan TV-nya teman-teman karena dia mengeluarkan tegangan yang besar. Apabila tidak terpasang dia akan merusak transistor horizontal sobatku. Nah, jadi
semuanya harus terpasang rapi teman-teman. Nah, setelah kita pastikan semuanya terpasang rapi, baru soket-soketnya untuk power, untuk speaker dan gosing baru kita hidupkan teman-teman. Nah, sebelum kita menghidupkan televisinya, lebih baik kontrasnya kita kecilkan dulu teman-teman. Siapa tahu nanti apabila dia kebesaran kontrasnya bisa menyebabkan juga over tegangan pada bagian RGB-nya teman-teman. Itu yang menyebabkan biasanya suara di bagian RGB itu berdetik didik ya, seperti itu teman-temanku. Oke, setelah kita pastikan semua baru kita hidupkan sobat-sobatku. Nah, ini sudah hidup dan sudah standby ini. Ternyata tidak ada masalah sepertinya teman-teman. Tidak ada keluar api lagi dari bagian playbacknya. Dan mari kita coba lihat hasilnya seperti apa bagian depannya. Nah, seperti ini teman-temanku penampilan depannya. Dia masih berwarna-warni gini. Nah, masalah seperti ini dia masih berada di kerusakan regulator. Apabila teman-teman malas membuang di bagian menggunakan magnet, teman-teman langsung mengganti bagian regulatornya yang kaki 3 biasanya seperti yang ini. Nah, yang ini kita ganti teman-teman, karena yang menyebabkan televisi ini berwarna-warni biasanya bagian ini rusak dia. Nah, setelah itu kita ganti sobat-sobatku, dia di bagian regulator biasanya teman-teman. Nah, ini kita ganti pakai yang jenisnya sama sobat-sobatku, baru kita pasang. Nah, karena di bagian gosing itu yang mengatur bagian magnetnya ya, sehingga menyebabkan gambarnya warna-warni. Jadi buat teman-teman selain membuang warna-warni pada televisi itu menggunakan magnet, dia juga bisa mengganti bagian ininya teman-teman. Jadi bagian regulator kotak hitam biasanya seperti itu. Oke, setelah kita pasang dan pastikan semuanya normal, baru kita hidupkan teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah dia masih berwarna-warni seperti pelangi atau tidak gambarnya. Oke, nah kita lihat teman-teman, gambarnya warna-warninya hilang semua. Itu artinya memang barang ini rusak teman-teman. Ini namanya untuk penghilang pengatur bagian magnet di bagian gosingnya teman-teman. Dia letaknya di bagian regulator biasanya. Oke, buat teman-temanku semuanya, terima kasih dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sharekan lagi teman-teman. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Mantap. Salam satu obeng.